Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Maulana, NPM 2331218. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy untuk masalah traveling salesman problem. Yang pertama, di sini ada pengenalan masalah TSP. TSP adalah masalah optimasi di mana seorang salesman harus mengunjungi setiap kota tepat satu kali dan kembali ke kota asal dengan tujuan untuk meminimalkan total jarak perjalanan. Apa itu traveling salesman problem? TSP adalah masalah optimasi di mana seorang salesman harus mengunjungi sejumlah kota yang berbeda dan kembali ke kota asal dengan total jarak tempuh yang minimum. Objektif menemukan jalur terpendek yang mengunjungi semua kota sekali dan kembali ke kota asal. Contoh, ada 5 kota, kota A, kota B, C, dan D, dan E. Tugas kita adalah mencari rute terpendek untuk mengunjungi semua kota dan kembali ke kota A. Lalu, apa itu algoritma greedy? Definisi algoritma greedy adalah metode penyelesaian masalah yang membuat pilihan terbaik secara lokal di setiap langkahnya, dengan asumsi bahwa keputusan lokal terbaik akan menghasilkan solusi global yang optimal. Prinsip, pilihlah langkah terbaik yang tersedia saat ini tanpa memikirkan masa depan. Yang ketiga ada algoritma greedy untuk TSP. Bagaimana algoritma greedy diterapkan pada TSP? Yang langkah pertama yaitu mulai dari kota asal, misalnya kota A. Langkah kedua, pilih kota terdekat yang belum dikunjungi sebagai tujuan berikutnya. Langkah ketiga, ulangi langkah 2 sampai semua kota dikunjungi. Langkah 4, kembali ke kota asal setelah semua kota dikunjungi. Di sini ada contoh kasus. Mulai dari kota A, pilih kota terdekat, misalnya B. Terus dari kota B, pilih kota terdekat yang belum dikunjungi, misalnya C, dan seterusnya. Di sini ada kelebihan algoritma greedy untuk TSP. Yang pertama, sederhana dan cepat untuk implementasi. Yang kedua, ada efisien dalam waktu komputasi untuk jumlah kota yang besar, walaupun tidak selalu optimal. Yang ketiga, ada tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang besar, karena hanya membutuhkan informasi tentang kota yang telah dikunjungi dan kota yang tersisa. Kekurangan algoritma greedy untuk TSP. Yang pertama, ada tidak selalu memberikan solusi optimal karena algoritma greedy hanya mengutamakan keputusan lokal terbaik, tidak menjamin solusi global terbaik. Yang kedua, kehilangan potensi solusi yang lebih baik. Pengambilan keputusan di awal dapat mempengaruhi hasil akhir. Contoh, dalam beberapa kasus, memilih kota terdekat pertama tidak selalu menghasilkan rute terpendek secara keseluruhan. Di sini ada contoh penerapan algoritma greedy pada TSP. Contoh kasus kota A, B, C, D, dan E. Jarak antara kota dalam satuan tertentu. Sini ada contoh tabelnya. Lalu di sini langkah 1 mulai dari kota A, langkah 2 pilih kota terdekat. Misalnya kota B dengan jarak 10. Langkah ketiga dari kota B, pilih kota terdekat yang belum dikunjungi, misalnya kota D dengan jarak 25. Langkah 4, ulangi langkah tersebut sampai semua kota dikunjungi. Lalu, mengapa algoritma greedy tidak optimal pada TSP? Kasus spesialnya adalah dalam beberapa situasi memilih langkah lokal terbaik, misalnya memilih kota terdekat bisa mengarah pada solusi yang lebih panjang. Contoh, misalnya jika pada langkah pertama memilih kota yang lebih jauh, tetapi lebih baik untuk rute keseluruhan, algoritma greedy tidak akan mempertimbangkannya. Alternatif algoritma untuk TSP.
Brute force memeriksa semua kemungkinan rute untuk menemukan yang terpendek, namun ini sangat tidak efisien untuk banyak kota. Yang kedua ada dynamic programming, menggunakan pendekatan rekursif dengan memo memoization seperti algoritma Heart. Yang ketiga ada algoritma genetika dan simulated annealing, pendekatan heuristik untuk mencari solusi pendekati optimal. Kesimpulan, algoritma greedy menawarkan pendekatan yang sederhana dan cepat untuk menyelesaikan TSP. Meskipun demikian, solusi yang dihasilkan tidak selalu optimal, terutama untuk masalah TSP yang lebih kompleks. Untuk masalah TSP yang lebih besar dan lebih kompleks, seringkali diperlukan algoritma yang lebih canggih seperti dynamic programming, simulasi annealing, atau algoritma genetik. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.